Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Usman, NIM 2121889. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi saya yaitu pengertian dan dalil akidah Islam. Nah, kita mulai dari pengertian. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqada yaqudu akidatan yang artinya ikatan atau perjanjian. Akidah dalam Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandarkan pada dalil nakli dan akli. Jadi kan tadi akidah itu berasal dari bahasa Arab yaitu aqada yaqudu akidatan yang artinya ikatan atau perjanjian. Jadi kita bisa analisa akidah, ikatan. Ketika kita misalnya kayak ini, ketika kita mempunyai hubungan terhadap seseorang, berarti kita sudah mengikat kita dengan seseorang itu dan kita sudah mempunyai perjanjian. Ibaratnya orang menikah. Ketika orang itu sudah menikah, berarti orang itu sudah ada ikatan antara ikatannya itu suami istri. Dan mereka juga mempunyai perjanjian. Jadi dalam akidah Islam ini juga kita ada mempunyai ikatan. Yang pertama ikatan kita kepada Allah. Apa ikatannya kita kepada Allah atau perjanjian kita? Yaitu kita sebagai hamba menyembah kepada Allah. Dan perjanjian kita kepada Allah yaitu apa yang disuruh Allah, yaitu Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perjanjian kita kepada Allah. Itu surat Allah kepada kita. Jadi akidah tadi kan suatu ikatan atau perjanjian. Jadi ikatan kita kepada Allah itu sebagai hamba dan perjanjian kita itu yaitu untuk berbuat baik atau menaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan tadi kita mempunyai ikatan dan perjanjian ataupun kepercayaan. Jadi kita harus yang pertama kita itu dalam rukun Islam kita itu harus mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua yaitu kita harus meyakini juga dengan adanya malaikat Allah. Yang ketiga yaitu kita harus mempercayai kitab-kitab seperti kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Yang keempat yaitu kita harus mempercayai kepada Nabi dan Rasul. Yang wajib kita percaya itu kan yang harus kita ketahui 25, yang wajib ada 10 dan tugas-tugasnya. Yang kelima yaitu kita harus mempercayai bahwa adanya hari akhir. Kita harus mempercayai bahwa adanya hari kiamat. Keenam yaitu kita harus mempercayai kepada takdir, bahwa qada dan qadar Allah. Itu terhadap qada dan qadar Allah. Dalil akidah Islam yaitu dalam surah An-Nur ayat 54 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al balagul mubin.
Apa artinya? Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat dari Allah dengan jelas. Jadi di dalam surah An-Nur ini bahwa dikatakan bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apabila kita berpaling dari perintah Allah dan perintah Rasul, sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanya apa yang dibebankan kepadanya. Kewajibannya hanya apa? Menyampaikan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, dan kewajiban kita hanya untuk kewajiban kita apa yang dibebankan kepada kita. Apa yang dibebankan kepada kita? Yaitu apa yang diperintahkan Rasul tadi, yaitu untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu apa kita tujuan dari akidah Islam ini? Yaitu yang pertama, supaya kita menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan sesat. Apabila kita mengetahui akidah Islam ini, kita tahu supaya kita bisa menghindari diri dari pengaruh kehidupan sesat. Jadi kita tidak mudah lagi untuk terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan Allah itu di langit, Allah itu di aras. Kita terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Allah itu dikatakannya Allah itu beranak, Allah itu karena sudah jelas dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa dikatakan dalam ayat itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi jangan kita pernah tujuan dari akidah Islam ini yaitu supaya kita menghindarkan diri dari pengaruh dari kehidupan sesat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tujuan kita mempelajari akidah Islam ini yaitu untuk mengetahui apa yang benar. Dapat kita membedakan apa yang benar, apa yang buruk. Misalnya ketika kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa itu benar. Tapi kalau kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang Allah, itu tentu kita sudah tahu itu adalah salah. Maka kita dapat simpulkan dari dapat saya simpulkan dari materi yang tadi yaitu akidah. Akidah ialah maka kita dapat simpulkan dari pengertian akidah dan dalil akidah. Akidah tadi kan adalah dari bahasa Arab yaitu aqada yaqidu aqidatan, yaitu berarti yaitu mempunyai arti ikatan, perjanjian ataupun kepercayaan. Nah, yang tadi yang wajib kita percayai yaitu ketika kita mempunyai hubungan, kan sudah kita contohkan tadi, ketika kita mempunyai hubungan seseorang, misalnya kita sudah menikah dengan seseorang, berarti kita sudah mengikat diri, mempunyai ikatan terhadap seseorang tersebut. Begitupun dan kita sudah percaya bahwa orang itu tidak dan kita sudah memiliki perjanjian terhadap seseorang itu yaitu komitmen gitu. Dan kita sudah percaya kepada dia bahwa dia adalah yaitu dia itu mau
mendampingi kita. Oke, apa? Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita, mempunyai ikatan kepada Allah, yaitu ikatan kita sebagai, Allah, yaitu ikatan kita yaitu sebagai hamba dan Allah sebagai tempat kita menyembah. Dan kita sudah memiliki janji, yaitu Allah menyuruh kita untuk selalu berbuat baik dan menaati seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan dalilnya itu dalam surah An-Nur tadi, bahwa diperintahkan Allah supaya menaati perintah Allah dan Rasul. Ketika kita berpaling dari perintah Rasul, Rasul itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Kewajiban kita itu hanya yaitu untuk menaati perintah Allah dan Rasul. Dan kita harus mempercayai rukun iman yang kan rukun iman ada 6. Yang tadi percaya kepada Allah, Rasul, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita mempelajari akidah Islam yaitu supaya kita menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Yang kedua yaitu supaya kita mengetahui apa yang benar supaya kita mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi mungkin sekian presentasi saya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.